Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran dari sampel dan seberapa sering atau frekuensi dari proses sampling. Lalu bagaimana pembahasannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat pembahasannya mengenai sample size dan sampling frekuensi. Kita munculkan dulu control chart-nya. Dan kita sudah bahas bahwa N adalah ukuran sampel atau sample size, M adalah jumlah sampel atau number of sample, dan kita punya notasi baru yaitu H, di mana H adalah interval waktu antar sampel diambil. Nah, kita lihat ya. Nah, kita akan cek. Kalau dari gambar ini kita bisa tahu nggak N-nya berapa ya? Nggak tahu ya, di sini nggak tahu N-nya berapa. Kalau M-nya bisa dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18 atau 19. Ya bisa kita hitung, M-nya ada 18. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa H-nya? Atau jarak antar titik ini diambilnya berapa lama sih? Nggak ketahuan ya, H-nya tidak ketahuan pada gambar ini. Namun gambar ini tuh muncul ketika N-nya dan H-nya sudah ditentukan sebelumnya. Nah, berapa N dan H yang baik untuk control chart? Nah, ini masuk ke dalam istilahnya allocating sampling effort, di mana kita bisa memilih sampel size-nya kecil tapi sering, atau sampel size-nya besar tapi jarang. Nah, pada umumnya akan dipilih sampel size kecil tapi sering. Nah, pertanyaannya seberapa kecil dan seberapa sering sih? Nah, untuk menentukan hal tersebut, ya, untuk secara lebih detailnya, kita biasa menggunakan apa yang disebut dengan ARL, atau Average Run Length, di mana definisinya adalah rata-rata jumlah sampel yang harus diambil sebelum sampel out of control terdeteksi. Nah, sebaiknya ARL ini kecil, karena semakin kecil ARL, maka semakin cepat sampel out of control terdeteksi. Ya, ini konsep ARL. Nah, kemudian ARL ini ada dua, ARL 0 dan ARL 1. ARL 0 ialah mendeteksi titik out of control meskipun sebenarnya proses masih in control. Ya. Ingat-ingat lagi, ini kesalahan alfa atau beta. Kita menolak sesuatu yang baik. Ya. Nah, ini adalah kesalahan alfa. Atau istilah lainnya false alarm. Jadi ada alarm, tapi sebenarnya dia baik. Ini juga suka dipakai di istilah tes COVID ya, kalau nggak salah ya. False alarm atau false positive istilahnya. Nah, itu adalah ARL 0. Kemudian kita akan bahas mengenai ARL 1, di mana ARL 1 ialah mendeteksi titik out of control ketika prosesnya memang out of control. Yang kita inginkan adalah ARL 1, ya, di mana dihitungnya itu sama dengan 1 minus beta. Nah, bagaimana kita menghitung ARL 1? Ada dua cara. Yang pertama untuk X bar chart, yang kedua untuk P chart. Untuk X bar chart, rumusnya seperti ini ya. Ini beta sama dengan probabilitas rata-ratanya berada di antara LCL dan UCL. Ketika mu-nya itu sudah bergeser menjadi mu1 atau sama dengan mu0, mu awal ditambah K bilangan konstanta sigma. Ya, jadi probabilitas X-nya di dalam rentang ketika mu-nya sudah bergeser sebesar K kali sigma. Ya, itu untuk beta.
Nah, untuk P chart ini sama ketika nilai estimasi proporsinya di bawah UCL, ketika rata-ratanya P dikurangi dengan nilai proporsinya di bawah LCL ketika P ya. Nah, ini dasar teorinya ya. Kita nggak akan terlalu membahas detail. Tapi yang perlu diketahui bahwa X bar chart di rumus ini menghitung probabilitasnya mengikuti distribusi normal. Ya, karena memang S bar itu berdistribusi normal. Dan nanti kita bisa hitung probabilitasnya untuk setiap nilai K dan menghasilkan OC curve seperti ini ya. Ini adalah nilai betanya, ini adalah nilai K. K ini adalah yang sebelah sini. Ya, nanti ini pergeserannya lah, kurang lebih. Misalkan ya, ketika N-nya sama dengan 1 dan K-nya bergesernya sebesar 3, maka nilai betanya adalah 0,4. Gitu ya cara bacanya. Kurang lebih seperti itulah cara membacanya untuk yang X bar chart. Nah, untuk yang P chart, untuk menghitung probabilitasnya kita harus menggunakan distribusi binomial. Karena P itu kan defect non-defect ya, mengikuti proses Bernoulli atau binomial eksperimen sehingga dia berdistribusi binomial. Kita bisa plot nilai P-nya gitu ya, P yang di sini dengan nilai betanya. Ya, nanti contohnya plotnya seperti ini, maka bisa dihitung kurang lebih cara membacanya adalah ketika P-nya menjadi 0,5, maka nilai betanya sekitar 0, antara 0,1 0,0 atau 0,05 lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tidak akan dibahas secara mendetail, tapi kita harus ingat prinsipnya bahwa nilai beta X bar chart dihitung dengan binomial, untuk P chart dihitung dengan X bar chart dihitung dengan distribusi normal, untuk P chart dihitung dengan binomial. Nanti kita bisa lihat OC curve-nya. Nah, setelah kita bisa menghitung nilai betanya, maka kita akan masuk ke yang namanya ATS atau Average Time to Signal yang didefinisikan sebagai waktu rata-rata sinyal titik out of control muncul ketika sampel diambil pada interval waktu H jam yang sama. Definisinya seperti itu, kita lihat contohnya. Misalkan kita sudah menghitung ARL1-nya itu sama dengan 4 sampel. Berarti kita membutuhkan 4 sampel untuk mendeteksi out of control. Ya, jadi kalau misalnya pada sampel ke-5 terjadi out of control, baru pada sampel ke-9 dia terdeteksi. Rata-ratanya seperti itu. Nah, kemudian H-nya itu 2 jam. Nah, dengan demikian ATS-nya itu sama dengan ARL 1 kali H atau ATS-nya 8 jam. Jadi ketika ada pada jam 00 misalnya terjadi out of control, baru 8 jam kemudian dia terdeteksi. Ya, ini jelek ya. 8 jam baru terdeteksi, ya berarti udah lumayan tuh setengah hari kerja. Ya, atau 1 shift, kalau misalnya seharinya 3 shift. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat deteksi atau mengurangi ATS? Ya sudah, misalnya ARL-nya sama dengan 4 sampel, kita lakukan interval pemeriksaannya dipercepat, yaitu setiap setengah jam sekali. Sehingga ATS yang baru itu adalah 2 jam. Ya, jadi setelah 2 jam kemudian out of control-nya terdeteksi. Nah, itu kurang lebih pembahasan mengenai ARL dan ATS. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Telah dibahas mengenai ukuran sampel, jumlah sampel, dan interval waktu antar sampel, dan masalah allocation sample effort. Selain itu dibahas juga mengenai ARL 0, ARL 1, dan ATS yang berkaitan untuk kemampuan control chart untuk mendeteksi proses out of control.
Sekian saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.